Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa, mahasiswi Kesehatan Masyarakat STIKIM, peminatan K3. Hari ini kita akan membahas tentang sesi kelima. Kita akan masuk sesi kelima, yaitu hal yang akan kita bahas yaitu penyakit infeksi akibat kerja. Penyakit infeksi akibat kerja yaitu penyakit yang agen penyebabnya didapat dari pajanan biologis patogen di tempat kerja seperti bakteri, jamur, virus, dan parasit yang bisa melalui kontak dengan manusia, hewan, dan atau lingkungan kerjanya. Penyebab, patogenesis, gejala klinik, cara diagnosis dan pengobatan penyakit infeksi akibat kerja dan non akibat kerja adalah sama, kecuali berbeda cara pencegahan dan pengendalian epidemiologik terkait dengan sumber pajanannya. Oleh sebab itu, perlu kita ketahui cara untuk memastikan penularan bersumber dari tempat kerja, yaitu dengan metode mencari hubungan antara penyakit dan pekerjaan. Sama seperti penderita penyakit infeksi pada umumnya, pekerja yang terjangkit penyakit infeksi menunjukkan gejala klinik seperti berikut. Yang pertama, gejala umum infeksi yang menyerupai flu seperti demam, lemas, dan sakit kepala. Lalu gejala spesifik sama seperti penyakit infeksi spesifik lainnya. Misalnya tifus akibat kerja, gejalanya persis sama seperti tifus bukan akibat kerja. TBC akibat kerja, gejalanya juga persis sama seperti TBC pada umumnya. Tapi penyakit akibat kerja infeksi dapat dibuktikan sumbernya dari tempat kerja. Jadi kalau misalnya penyakit misalnya TBC tapi didapatnya bukan di tempat kerja, maka tidak masuk ke dalam PAK infeksi akibat kerja. Penyakit infeksi akibat kerja disebut sebagai penyebab utama ketiga penyakit akibat kerja. Secara global diperkirakan 320.000 pekerja meninggal setiap tahunnya akibat penyakit infeksi akibat kerja yang disebabkan oleh bahaya biologi seperti bakteri, virus, jamur, parasit, dan akibat kontak langsung atau diserang hewan dan juga serangga. Selama 2 dekade terakhir, penyakit infeksi akibat kerja yang sering ditemukan pada pekerja yaitu hepatitis B, HIV, TBC, dan demam berdarah. WHO memperkirakan beban penyakit global sebagai pajanan pekerjaan pada petugas pelayanan kesehatan adalah 40% pada infeksi hepatitis B, 2,5% pada infeksi HIV, dan 90% dari pajanan pekerjaan tersebut berada pada negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyakit infeksi akibat kerja disebabkan oleh mikroba patogen seperti bakteri, virus, parasit, atau fungi. Penyakit infeksi ini dapat menyebar secara langsung maupun tidak langsung. Yang pertama bisa melalui transmisi langsung, yaitu penularan langsung oleh mikroba patogen ke pintu masuk yang sesuai dari pajanannya. Sebagai contoh adalah sentuhan, ciuman, gigitan, atau droplet saat bersin, batuk, dan berbicara. Selain itu, penularan juga dapat terjadi saat menerima transfusi darah yang terkontaminasi oleh mikroba patogen. Kedua, transmisi tidak langsung. Penularan mikroba patogen dengan media perantara baik berupa bahan atau bahan, termasuk diantaranya di sini adalah alat kantor yang bisa berupa meja, kursi, pegangan pintu, buku, dokumen, remote AC, dan lain sebagainya, dan juga bisa juga melalui udara, air, makanan atau minuman maupun vektornya. Yang harus kita waspadai ialah bila penularan bila terjadi kejadian spesifik seperti kecelakaan tumpahan atau cipratan bahan infeksius, terluka akibat benda tajam, atau tindakan invasif seperti endoskopi, kontak erat seperti saat merawat pasien, kontak dengan hewan atau produknya. Nah, bila memungkinkan, kita lakukan identifikasi agen biologi serta kasus serupa pada teman sekerja untuk melihat apakah ada temannya atau pekerja lainnya yang mengalami penyakit infeksi serupa. Pada saat melakukan diagnosis penyakit infeksi akibat kerja, perlu kita pertimbangkan diagnosis pembanding atau diferensial diagnosis sebagai berikut. Yang pertama, kecualikan sumber infeksi di luar tempat kerja seperti infeksi endemik melalui kontak domestik di tempat kerja asal. Misalnya contohnya ialah ada seorang penduduk Kalimantan. Dia bekerja pada area pertambangan misalnya. Lalu pekerja tersebut menderita malaria yang memang endemis area Kalimantan. Jadi di Kalimantan ada penyakit endemis yaitu penyakit malaria. Jadi jika ada pekerja kita misalnya bekerja di area pertambangan lalu
ada pekerja kita orang Kalimantan memang penduduk lokal di sana, lalu terkena malaria, maka hal tersebut bukan penyakit akibat kerja. Karena apa? Karena setiap orang di sana bisa terkena malaria walaupun tidak bekerja. Yang tinggalnya di area sekitar perusahaan bisa juga terkena malaria, tapi dia tidak bekerja di perusahaan kita. Makanya kalau ada orang lokal yang memang di daerah tersebut memiliki penyakit endemis, lalu dia bekerja di tempat kita, terkena penyakit endemis tersebut, maka tidak termasuk ke dalam penyakit akibat kerja. Namun jika kita misalnya ditugaskan dari Jakarta nih, dari kantor pusat ditugaskan untuk melakukan supervisi atau audit internal misalnya ke area pertambangan di area Kalimantan, yang dimana di situ kita tahu ada endemis malaria. Saat melakukan pekerjaannya, orang pusat itu kita yang dari Jakarta saat melakukan pekerjaan kita terkena malaria, maka kita termasuk terkena PAK, infeksi akibat kerja malaria. Itu bedanya. Jadi bedakan antara pekerja lokal yang memang penduduk asli di sana dengan pekerja yang tidak lokal, di mana area kerja kita termasuk area endemis suatu penyakit tertentu. Misalnya di Kalimantan ada malaria, di di Papua juga ada penyakit endemis lainnya, dan sebagaimana yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, tanyakan riwayat penyakit infeksi yang sama pada orang serumah atau kontak lainnya. Jika memang di rumah pekerjanya ada penyakit yang sama, misalnya TBC, nah kita harus lihat tuh apakah TBC-nya dia kena akibat di tempat kerja atau akibat tertular orang di rumahnya atau di lingkungan sekitarnya. Kalau ketika kita telusuri TBC-nya didapat di luar tempat kerja, maka itu juga bukan termasuk PAK TBC di tempat kerja, masuknya ke penyakit menular biasa. Oke, yang ketiga, adanya infeksi karena pesiar atau jalan-jalan atau berwisata namun bukan perjalanan dinas, sehingga perlu ditanyakan riwayat perjalanan untuk setiap kasus infeksinya. Jadi kalau misalnya kita tidak ada tugas, tidak ada perjalanan dinas, tapi kita pengen jalan-jalan ke area Kalimantan, mau melihat atau menjelajah hutan di sana, tiba-tiba kita kena malaria, makanya itu tidak termasuk penyakit akibat kerja, karena tidak ada perjalanan dinas, tidak ada perintah dari perusahaan untuk melakukan perjalanan ke area endemis. Kita masuk ke penyakit pernapasan menular. Yang pertama ada penyakit tuberkulosis atau TBC. TBC merupakan penyakit menular yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini memiliki beberapa jenis spesies, banyak spesies yang bisa menyebabkan penyakit tuberkulosis. Misalnya antara lain Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, Mycobacterium leprae, dikenal juga sebagai MOTT atau Mycobacterium other than tuberculosis, yang terkadang dapat mengganggu penegakan diagnosis dan pengobatan TBC. Kuman Mycobacterium tuberculosis ini dapat menyerang paru dan organ lain di luar paru seperti TBC kulit, kelenjar, usus, dan tulang. Nah, di tempat kerja pada umumnya ada yang terbanyak adalah TBC paru. TBC paru merupakan masalah kesehatan pada pekerja karena penyebarannya yang mudah terjadi di antara teman sekerja. Apalagi misalnya dalam satu ruangan yang padat, misalnya ada pekerja pada pabrik garmen, pekerja pada pabrik sepatu, atau pada produksi pelintingan rokok misalnya, yang memang pekerjanya banyak tapi ruangannya terbatas. Mungkin juga sedikit ventilasi yang ada di ruangan tersebut. Gejala utama penderita TBC paru yaitu batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih. Dikenal juga dengan batuk kronik dengan gejala tambahan seperti badan lemas, berat badan menurun, nafsu makan menurun, berkeringat pada malam hari tanpa kegiatan fisik, dan demam subfebris lebih dari 1 bulan. Lebih lanjut bisa disertai batuk berdahak yang bercampur darah dan atau sesak nafas. Bakteri Mycobacterium tuberculosis adalah necessary cause TBC atau penyebab utama TBC. Sebagai agen penyebabnya berada di dalam tubuh penderita TBC atau dalam tubuh orang sehat tanpa gejala penyakit TBC sebagai kuman dorman. Kuman dorman adalah kuman yang tertidur tidak aktif. Bakteri TBC dorman atau yang tadi tertidur tidak aktif menjadi aktif jika daya tahan tubuh menurun sebagai sufficient cause. Seperti pekerja dengan daya tahan tubuh menurun seperti status gizi yang buruk,
fatigue karena shift malam atau kurang istirahat, penderita diabetes dan pengidap HIV/AIDS, serta usia lanjut, terlebih lagi pada penderita Alzheimer. Selain itu terdapat faktor risiko lain secara tidak langsung, yaitu faktor sosial ekonomi dan perilaku hidup tidak sehat. Faktor sosial ekonomi terkait dengan kemampuan memenuhi syarat kesehatan secara layak seperti sanitasi dan kondisi rumah yang tidak layak. Lalu ada kepadatan hunian dalam satu rumah dihuni oleh beberapa orang yang tidak sesuai dengan kapasitas rumah, nutrisi yang seimbang dan berkualitas cukup kalori, protein, lemak, vitamin, dan mineral, sedangkan faktor pola hidup tidak sehat seperti sering begadang, kurang tidur, serta kebiasaan merokok dan minuman beralkohol yang secara tidak langsung juga menurunkan daya tahan tubuh sehingga pekerja rentan terkena TBC. Bakteri Mycobacterium tuberculosis ditularkan melalui inhalasi atau melalui jalur pernafasan, melalui inhalasi droplet terinfeksi penderita saat batuk atau bersin. Jadi ketika ada penderita TBC batuk atau bersin, maka dropletnya mulai menyebar, menyerang area masuk ke dalam tubuh melalui jalur inhalasi. Udara yang mengandung kuman dari buangan dahak yang kering, menguap dan tertiup, atau benda terkontaminasi seperti sendok, garpu, gelas, pakaian yang digunakan penderita namun tidak dicuci dengan bersih dan benar juga bisa berisiko menularkan TBC. Beberapa pekerjaan yang rentan terhadap penularan TBC yaitu pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan sosial seperti pelayanan kesehatan, misalnya rumah sakit, puskesmas, dan lain sebagainya. Yang penting itu adalah fasilitas pelayanan kesehatan. Bisa juga menyerang pekerja yang bekerja di lembaga permasyarakatan atau pekerjaan di rehabilitasi sosial atau panti jompo. Selain itu, pekerja dengan TBC aktif dapat menjadi sumber infeksi dan dapat menularkan pada teman pekerjanya selain keluarganya. Jadi, jika kita nanti di tempat kerja menemukan adanya pekerja yang mengalami TBC, sebaiknya pekerja tersebut tidak diizinkan untuk beraktivitas di tempat kerja. Bisa kita sarankan untuk bekerja di rumah sambil dia melakukan atau menjalani pengobatan sampai TBC-nya pulih. Yang kedua ada penyakit ISPA. Infeksi saluran pernafasan akut adalah penyakit saluran pernafasan atas atau bawah yang biasanya menular. ISPA bervariasi spektrum penyakitnya, berkisar dari penyakit tanpa gejala atau infeksi ringan sampai penyakit parah atau mematikan. Ini tergantung kepada patogen penyebabnya, faktor penjamu, dan faktor lingkungannya. Contohnya misalnya patogen yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut yaitu rhinovirus, parainfluenza virus, respiratory syncytial virus, severe acute respiratory syndrome associated coronavirus atau SARS-CoV, dan virus influenza. Cara penularan ISPA yaitu melalui droplet, kontak tangan jika memang ada seorang yang batuk lalu meluluh tangannya dan kita tidak sengaja untuk bersalaman, dan aerosol pernapasan infeksius dalam jarak dekat. Infeksi saluran pernafasan bagian atas biasanya disebabkan oleh virus dan bakteri patogen. Beberapa macam penyakit infeksi saluran pernafasan atas sebagai berikut. Ada beberapa macam penyakit infeksi saluran pernafasan atas atau ISPA. Yang pertama adalah rhinitis, yaitu radang pada mukosa hidung. Yang kedua, rhinosinusitis atau sinusitis, yaitu radang nares dan sinus paranasal. Ada nasofaringitis, yaitu radang area hidung dan tenggorokan. Ada faringitis, yaitu radang pada nares faring, hipofaring, uvula, dan amandel. Ada epiglottitis, yaitu radang pada bagian superior laring dan daerah supraglottis. Gejala penyakit ISPA antara lain pilek, radang disertai nyeri, nyeri tenggorokan, demam dengan suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk, berdahak, suara parau, sesak nafas, dan nyeri dada. Timbulnya gejala biasanya cukup cepat, yaitu hanya dalam waktu beberapa jam sampai beberapa hari setelah pekerja atau individu terinfeksi. Terdapat 3 faktor risiko terjadinya ISPA, yaitu faktor lingkungan, faktor individu, dan faktor perilaku. Di tempat kerja, faktor risiko atau hazard lingkungan menjadi penting karena setiap hari rutin 8 jam pekerja berpotensi terpajan. Bisa dapat berupa debu, gas, dan uap, dapat juga berupa bersifat iritatif atau fibrogenik. Kualitas udara, kepadatan hunian, dan juga ventilasi yang buruk dapat menjadi pemicu penyakit ISPA.
Faktor individu pekerja meliputi umur, status gizi, berat badan, status kesehatan, dan status imunisasi. Sedangkan faktor perilaku yang berhubungan dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit ISPA seperti merokok, hygiene perorangan termasuk kebiasaan mencuci tangan dengan benar, tidak memperhatikan etika batuk, dan tidak memakai alat pelindung diri, khususnya alat pelindung diri pernafasan. Pekerja yang beresiko adalah pekerja yang terpajan dengan debu, gas, atau uap terkait dengan kualitas udara yang buruk di tempat kerja. Contohnya misalnya pekerja di perkantoran dengan sick building syndrome, pekerja konstruksi, pekerja tambang, pekerja di salon dan di laboratorium yang banyak menggunakan bahan kimia berupa solvent, di toko kue yang banyak menggunakan tepung, tukang ojek, supir angkutan umum, polisi lalu lintas, serta pedagang kaki lima di pinggir jalan, tukang kebun atau penggali pengangkut pasir atau tanah. Mereka adalah pekerja yang beresiko bisa terkena penyakit ISPA. Yang berikutnya adalah penyakit HIV/AIDS. Penyakit infeksi menular seksual atau IMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak seksual. Penyebab infeksi menular seksual adalah bakteri, parasit, ragi, dan virus. Terdapat lebih dari 20 jenis infeksi menular seksual. Di antaranya yang paling sering terjadi adalah chlamydia, genital herpes, gonorrhea, HIV/AIDS, HPV, dan sifilis. Itu yang sering terjadi. HIV atau Human Immunodeficiency Virus merupakan virus yang menyerang sel-sel kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan untuk melawan infeksi dan penyakit lainnya. Sedangkan AIDS atau Acquired Immunodeficiency Syndrome merupakan sejumlah infeksi dan penyakit yang berpotensi kematian jika sistem kekebalan tubuh rusak oleh virus HIV. Virus HIV dapat ditularkan, sedangkan AIDS tidak ditularkan. Jadi kalau virus HIV ini bisa ditularkan, tapi kalau AIDS tidak ditularkan. Oke, di banyak tempat kerja, khususnya area pertambangan yang memang jauh dari mana-mana gitu ya, di pedalaman hutan, lalu pekerja juga sering meninggalkan keluarganya di Jakarta atau di daerah lainnya. Penyakit ini atau infeksi HIV/AIDS ini sudah menjadi perhatian di beberapa perusahaan di area tambang atau di remote area. Gejala awal dari HIV/AIDS ini berupa kumpulan gejala atau sindroma terkait dengan penurunan kekebalan tubuh tergantung organ yang terserang, bersifat kronik dan progresif, dan bila tidak diobati bisa menimbulkan kematian. Gejala awalnya seperti flu selama 2-6 minggu setelah infeksi. Gejala lainnya juga mencakup demam, menggigil, timbul ruam di kulit, keringat dingin, sakit otot radang tenggorokan, kelelahan, pembengkakan gelenjar getah bening, dan sariawan. Gejala tersebut biasanya bertahan selama 1-2 minggu. Hal ini menunjukkan sistem kekebalan tubuh sedang melawan virus tersebut. Setelah itu, HIV mungkin saja tidak menimbulkan gejala untuk beberapa tahun. Pada tahap ini, virus akan bertambah aktif dan merusak secara progresif terhadap sistem kekebalan tubuh atau bisa menimbulkan yang namanya AIDS. Gejala yang timbul jika sudah AIDS yaitu turunnya berat badan, diare kronis, keringat pada malam hari, masalah pada kulit, dan penyakit infeksi secara berulang. Faktor resiko HIV/AIDS merupakan faktor resiko. Berikut ini adalah merupakan faktor resiko yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual termasuk HIV, yaitu pekerja yang meninggalkan istri atau keluarganya bekerja di lain kota dan beberapa perilaku seksual tidak bertanggung jawab. Menurut The American College of Obstetricians and Gynecologists tahun 2017, yaitu yang pertama, memiliki lebih dari satu pasangan seksual di luar ikatan pernikahan. Karena kalau misalnya istrinya ada 1 atau 2 dengan ikatan pernikahan, maka hal tersebut mengecilkan resiko dia terkena penyakit HIV/AIDS. Yang kedua, pasangan yang memiliki atau pernah memiliki lebih dari satu pasangan seksual yang diikuti dengan tindakan seksual yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual dengan seseorang yang terjangkit penyakit menular seksual. Yang keempat, riwayat infeksi menular seksual, dan yang kelima menggunakan atau pasangan yang menggunakan obat intravena yang terkontaminasi mikroba penyakit infeksi menular seksual. Makanya
Di beberapa tempat kerja, khususnya tempat kerja yang remote area, yang areanya berada di pedalaman, jauh dari mana-mana, meninggalkan keluarganya di kota, penyakit HIV/AIDS ini merupakan penyakit yang memang diperhatikan oleh tempat kerja tersebut. Rutin diadakan sosialisasi mengenai pencegahan HIV/AIDS setiap bulannya kepada seluruh pekerja agar tidak ada pekerja di tempat tersebut yang terkena HIV/AIDS. HIV/AIDS bisa menyebar melalui cairan tubuh seperti darah, semen atau sperma, cairan proseminal, cairan vagina, cairan rektum, dan juga ASI. Pekerjaan yang beresiko tertular dan menularkan virus HIV diantaranya adalah tenaga kesehatan, khususnya ahli bedah dan anestesi, serta pekerja seks komersial. Makanya saya ingatkan, karena kita di sini sudah sama-sama dewasa, kalian juga statusnya adalah mahasiswa, bahkan ada yang juga sudah bekerja, hindari perilaku seks yang tidak bertanggung jawab sehingga kita bisa terhindar dari penyakit infeksi menular seksual, salah satunya adalah HIV dan AIDS. Kita masuk ke penyakit menular akibat vektor. Yang pertama adalah penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit yang agen penyebabnya adalah parasit Plasmodium yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Ada 4 spesies Plasmodium malaria yang dapat menginfeksi manusia, yaitu Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, dan Plasmodium malariae. Plasmodium falciparum adalah spesies yang paling ganas dan dapat menimbulkan penyakit infeksi parah, dan jika tidak segera diobati dapat menyebabkan kematian. Penyakit malaria diawali dengan gigitan nyamuk Anopheles yang membawa parasit Plasmodium. Di dalam tubuh manusia, parasit tersebut dibawa darah menuju ke sel hati. Dari sel hati, parasit Plasmodium terus menyebar hingga sel darah dan meneruskan penyebarannya ke sel darah yang lain dan merusaknya hingga terjadi hemolisis. Gejala malaria yang utama adalah demam lebih dari 38 derajat Celcius dan menggigil yang hilang timbul bersiklus sesuai jenis Plasmodium agen penyebabnya. Disertai gejala infeksi pada umumnya yaitu sakit kepala, nyeri otot, lemas dan kelelahan di samping mual dan diare. Malaria seringkali menyebabkan anemia, juga dapat menyebabkan penyakit kuning karena hilangnya sel darah merah. Jika tidak segera diobati, infeksi dapat menjadi semakin parah dan menyebabkan gagal ginjal, kejang hingga kematian. Gejala akan muncul mulai 10 hari sampai 4 minggu dari terinfeksinya malaria, dari terinfeksi individu terhadap penyakit malaria. Menurut CDC pada tahun 2019, beberapa faktor resiko yang dapat meningkatkan kemungkinan manusia terjangkit malaria adalah yang pertama, faktor genetik. Karakteristik biologis sejak lahir dapat melindungi diri dari beberapa jenis malaria. Ini menurut penelitian dari CDC. Faktor genetik ini berkaitan dengan sel darah merah. Orang dengan sel darah merah bersifat sel sabit atau heterozigot untuk gen hemoglobin abnormal relatif terlindungi dari malaria falciparum. Dan juga orang dengan golongan darah Davi negatif memiliki sel darah merah yang resisten terhadap infeksi Plasmodium vivax. Yang kedua, dari faktor imunitasnya. Imunitas yang didapat sangat mempengaruhi bagaimana malaria mempengaruhi individu dan komunitas. Apabila seseorang beberapa kali selamat dari serangan malaria, maka orang tersebut dapat mengembangkan kekebalan protektif sebagian dalam tubuhnya. Orang-orang dengan semi imun tersebut masih dapat terinfeksi oleh parasit malaria, tapi mungkin tidak berkembang menjadi penyakit yang parah. Faktor ketiga ialah faktor kehamilan, dan faktor keempat adalah perilaku manusia, yaitu penduduk pedesaan yang miskin dan kurang edukasi mengenai malaria, aktivitas manusia yang dapat membuat tempat berkembang biak bagi larva, pekerjaan yang rentan terpajang gigitan nyamuk, memelihara hewan peliharaan dekat rumah dapat meningkatkan risiko terjangkit penyakit malaria. Pekerja dapat terinfeksi malaria jika terkena gigitan nyamuk Anopheles betina, menerima transfusi darah yang terinfeksi malaria, dan memakai suntikan yang tidak steril. Oleh karena itu, pekerja yang berisiko terinfeksi malaria adalah pekerja yang banyak bekerja di luar ruangan dan tidak memiliki proteksi kulit yang memadai sehingga rawan terkena gigitan nyamuk Anopheles betina.
Jadi kalau kita memang bekerja di area lapangan, di area luar ya, outdoor, usahakan kita menggunakan baju lengan panjang sehingga seluruh tubuh kita tertutup atau terlindungi dari gigitan nyamuk yang ada di area tersebut. Nah, pekerja berisiko misalnya buruh migran di dataran tinggi, buruh tani dan petani tersebut. Selain itu, petugas kesehatan pun juga bisa berisiko terinfeksi malaria dari misalnya dia terkena suntikan yang sehabis diberikan atau digunakan oleh orang yang terjangkit penyakit malaria. Penyakit kedua untuk penyakit penular vektor ialah demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang agen penyebabnya adalah virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus. Jadi kalau tadi malaria Anopheles, kalau DBD adalah disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini biasa dijumpai di daerah tropis sebagai penyakit endemis seperti di Indonesia, dan secara musiman sering ada kejadian luar biasa. Beberapa faktor resiko terjadinya DBD antara lain adalah meningkatnya populasi nyamuk penular di tempat penerindukan larva yang sering terjadi pada musim penghujan. Oke, kita harus hati-hati pada saat musim penghujan. Jika ada genangan air di sekitar tempat kita, baik di rumah maupun di tempat kerja, segera ditimbun atau segera dibersihkan. Di Indonesia pada tahun 2015, Kementerian Kesehatan mencatat ada 126.675 penderita DBD di 34 provinsi dan 1.229 orang diantaranya meninggal. Jumlah tersebut lebih tinggi dari tahun sebelumnya, itu pada tahun 2014 sebanyak 100.347 penderitanya dan 907 diantaranya meninggal. Insiden kasus DBD masih tercatat tinggi hingga saat ini dan masih banyak terjadi kematian akibat spesies virus yang bermutasi semakin ganas. Ini merupakan salah satu penyakit yang memang harus kita waspadai. Gejala utama penderita DBD adalah demam selama 2-7 hari yang seringkali disertai mual dan dingin di kaki serta perdarahan pada tingkat lanjut. Pada 1-3 hari pertama, penderita diserang demam yang cukup tinggi hingga 40 derajat Celcius. Diikuti dengan fase kedua, yaitu pada hari keempat dan kelima penderita masuk dalam fase kritis. Ditandai dengan penurunan demam hingga suhu tubuh normal sekitar 37 derajat Celcius dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa. Pada fase ini, jika tidak diberikan pengobatan, dapat menimbulkan kondisi fatal akibat pendarahan karena terjadi penurunan trombosit secara drastis. Dari normalnya 150.000 sampai 400.000 butir trombosit per mikroliter, terus turun dan mencapai titik kritis di 2.000 sampai 3.000 per mikroliter trombosit per mikroliter. Disertai menurunnya sel darah putih, hemoglobin dan meningkatnya hematokrit. Jadi harap diperhatikan ketika di area kerja atau di tempat tinggal kita, pemukiman kita terdapat banyak genangan air atau aliran airnya tidak lancar, terlihat jentik-jentik nyamuk, usahakan segera dibersihkan karena kita tidak tahu apakah itu jentik nyamuk DBD atau bukan. Lebih baik waspada dibandingkan kita terkena. Faktor resiko yang penting dan berpengaruh terhadap meningkatnya penyebaran infeksi virus dengue adalah faktor lingkungan, terutama genangan atau tempat penampungan air bersih yang tidak tertutup. Sebagai tempat perindukan larva menjadi nyamuk dewasa, perubahan iklim, urbanisasi, mobilitas penduduk dan meningkatnya kepadatan penduduk serta kemudahan transportasi juga meningkatkan penularan DBD. Pekerja yang berisiko terkena DBD adalah pekerja yang bekerja di ruangan terbuka, berkaitan dengan kondisi lingkungan yang memiliki genangan air, seperti misalnya ada pekerja perkebunan, lalu bisa juga pekerja pengolahan sampah dan limbah, tukang bersih jalanan dan taman, serta bisa juga pekerjaan tambang. Karena di area pertambangan jika terkena hujan lebat maka banyak genangan air yang bisa dihasilkan di area tersebut. Oleh karena itu harus segera dilakukan pembersihan. Ada juga penyakit infeksi yang bernama Healthcare Associated Infectious atau HAIS. Healthcare Associated Infectious atau nosocomial infectious adalah infeksi yang diperoleh pasien dan tenaga kesehatan selama proses perawatan di rumah sakit
atau fasilitas kesehatan lain yang bebas dari masa inkubasi terinfeksi sebelumnya. Healthcare-associated infectious dapat disebabkan oleh bakteri, jamur, virus, atau patogen biologi lainnya. Beberapa contoh sumbernya yang didapat pasien yang ada di rumah sakit antara lain adalah surgical site infection atau SSI, yaitu infeksi yang terjadi setelah operasi di bagian tubuh yang dilakukan tindakan. Ada juga Central Line Associated Bloodstream Infectious atau CLABSI. Ini adalah infeksi serius yang terjadi karena virus atau bakteri yang masuk ke aliran darah melalui akses vena sentral atau central line. Ada juga Ventilator Associated Pneumonia atau VAP, infeksi paru yang berkembang pada seseorang yang menggunakan ventilator. Infeksi ini dapat terjadi apabila mikroorganisme masuk ke dalam paru-paru. Ada juga Catheter Associated Urinary Tract Infectious, infeksi saluran kemih akibat penggunaan kateter yang berkepanjangan. Bagi tenaga kesehatan termasuk dokter, perawat, analisis di laboratorium, supir ambulan, bisa juga pekerja laundry, pendamping lansia, pekerja di rumah jompo, di penjara dan panti. Ini bisa memungkinkan terkena resiko healthcare associated infectious. AIDS dapat berupa berbagai infeksi akibat transmisi mikroorganisme yang ada di tempat pelayanan kesehatan tempatnya bekerja. Beberapa contoh penyakit akibat AIDS bagi pekerja diantaranya yang pertama ada Human Immunodeficiency Virus atau HIV. HIV dapat terjadi akibat penggunaan jarum suntik, pisau atau alat kesehatan lainnya yang dapat melukai tenaga kesehatan yang menggunakannya. Bisa juga terkena hepatitis B dan C, ditularkan seperti jalur penularan HIV, bisa dari jarum suntik, pisau dan alat kesehatan lainnya yang terinfeksi atau ada virus HIV dan hepatitisnya. Bisa juga meningitis yang disebabkan oleh bakteri Neisseria meningitidis, dapat ditularkan melalui sekresi respirasi. Nah, meskipun infeksi akibat kerja tidak sering terjadi, namun dapat terjadi pada kontak jarak dekat antara tenaga kesehatan dengan penderita, misalnya saat melakukan resusitasi, RJP misalnya. Ketika kita melakukan RJP, dimasukkan atau meniup udara lewat mulut pasien tersebut, bisa juga kita terkena bakteri yang menyebabkan penyakit meningitis. Yang keempat, bisa juga ada penyakit TBC yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, bisa menyebar melalui droplet di udara dari si penderita. Kalau kita berbincang langsung tanpa menggunakan masker, tanpa menggunakan pengaman dengan seorang yang penderita TBC, kita beresiko juga terkena penyakit TBC. Gejala dan keluhan AIDS persis seperti penyakit infeksi sinis yang ditularkan di luar yang tidak terkait dengan fasilitas kesehatan seperti kulit kemerahan, pembengkakan, demam dan nyeri kepala, lemas, gangguan respirasi, dan bisa juga menyebabkan atau menimbulkan gejala diare. Faktor risiko yang dapat meningkatkan risiko AIDS ini antara lain adalah penggunaan kateter, endoskopi, tindakan operasi, suntikan, alat kesehatan atau ruangan yang tidak steril, agen biologis penyakit yang ditularkan dari darah, cairan getah bening, lendir, dahak, ingus, udara ekspirasi, muntahan, urin, feses, cairan, dan spesimen tubuh lainnya dari si penderita. Selain itu, penggunaan antibiotik yang tidak tepat bisa menimbulkan kekebalan mikroba yang sulit diatasi. Baik, sampai di sini dulu penjelasan sesi kelima tentang penyakit infeksi akibat kerja. Nanti akan kembali saya berikan video pembelajaran untuk sesi ke-6, yaitu temanya adalah gangguan otot rangka akibat kerja. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.